Orang utama Basilika Santo Petrus hari ini untuk melayat, mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Banyaknya pelayat yang datang untuk mendoakan Paus Fransiskus membuat Vatikan mempertimbangkan untuk membuka jam kunjungan yang lebih panjang untuk umat hingga tengah malam. Setelah 3 hari penghormatan publik, misa pemakaman yang melibatkan kepala negara akan diadakan pada hari Sabtu di lapangan Santo Petrus. Paus kemudian akan dimakamkan di dalam Basilika Santa Maria Mayor. Lebih lengkap terkait banyaknya pelayat yang memadati Basilika Santo Petrus dan persiapan misa arwah di katedral, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Antonius Anin, kontributor Kompas TV di Vatikan, dan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya. Saya mau ke Anin dulu di Vatikan. Selamat sore waktu Indonesia, Anin. Apakah sore ini Basilika Santo Petrus masih dipadati oleh pelayat? Iya, sore. Memang, seperti kita sudah ketahui, semenjak wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus, Basilika Santo Petrus dan lapangan Santo Petrus menjadi destinasi utama para peziarah untuk datang melayat dan melihat Bapak Suci Paus Fransiskus. Seperti mungkin yang bisa dilihat dari posisi belakang saya atau di sekeliling saya, memang bahkan sampai sore hari ini pun, meskipun hari ini hujan tadi dan juga cukup dingin, banyak sekali orang-orang tetap datang dan menghadiri atau mengunjungi Basilika Santo Petrus untuk melayat langsung dan melihat langsung Bapak Suci Paus Fransiskus sebelum beliau dimakamkan. Jumlahnya sendiri diperkirakan orang yang masuk ke dalam Basilika diperkirakan bisa lebih dari 20.000, dan di sekeliling Basilika dan Vatikan dan sekelilingnya diperkirakan oleh petugas keamanan setempat kurang lebih ada hampir 100.000 orang, hampir 100.000 peziarah. Jadi memang bisa dilihat ada antusiasme yang sangat besar dan animo yang sangat besar, karena memang Bapak Suci Paus Fransiskus adalah seorang sosok yang sangat cintai oleh umatnya dan juga oleh semua orang, oleh banyak sekali orang di dunia. Jadi memang di sekeliling saya banyak sekali orang-orang datang dari seluruh dunia datang untuk melayat dan memberikan salam terakhir untuk Bapak Suci Paus Fransiskus. Begitu. Apakah artinya pengamanan diperketat mengingat memang ada begitu banyak pelayat yang datang? Ya, baik. Memang pengamanan di sini sekarang sangat diperketat, sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana sebelum-sebelumnya jalan masuk menuju lapangan Santo Petrus dan jalan masuk menuju Basilika Santo Petrus cenderung lebih terbuka. Misalkan seperti lapangan Santo Petrus, dari semua sisi biasanya orang-orang itu bisa masuk. Sekarang hanya ada sisi-sisi tertentu di mana pengunjung atau peziarah bisa masuk. Kalau sekarang untuk memasuki lapangan Santo Petrus, hanya ada pintu masuk dari namanya jalan Via della Conciliazione. Itu hanya jalan satu itu untuk peziarah masuk. Sedangkan untuk memasuki Basilika Santo Petrus ada kurang lebih dua atau 3 titik antrian untuk memasuki Basilika Santo Petrus. Satu antriannya ada di sisi utara Piazza Santo Petrus, lapangan Santo Petrus, dan di sisi tengah lapangan Santo Petrus, dan di sisi kanannya. Ya, memang antriannya sangat-sangat panjang, dan di setiap antrian itu akan ada metal detector untuk security. Selain itu pun juga ada ribuan petugas keamanan yang sekarang berjaga di sini, dan bukan hanya dari Vatikan, juga ada dari Italia, ada dari Swiss, ada dari Jerman, ada dari macam-macam negara. Selain itu pun juga memang ada zona-zona di mana sekarang di sekitaran Vatikan ini ada no-fly zone. Adalah no-fly zone di mana tidak boleh ada drone, tidak boleh ada semacam itu. Jadi memang ada pengamanan yang sangat-sangat ketat. Begitu. Terima kasih Antonius Anin, kontributor Kompas TV di Vatikan. Saya bergeser ke Katedral Jakarta, ada Benediktus di sana. Bene, bagaimana persiapan misa arwah untuk Paus Fransiskus di Katedral Jakarta sore nanti? Ya Nitya, memang kalau di katedral sendiri persiapannya ini sudah cukup matang begitu, di mana ini para umat juga sudah mulai berdatangan sejak tadi pukul 3 sore, meskipun memang kita ketahui untuk misa arwah atau misa requiem sendiri ini akan dilaksanakan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
dan juga ini akan dipimpin langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, ya ini Monsignor Piero Piopo dengan didampingi oleh Uskup Agung Jakarta Monsignor Ignatius Kardinal Suharyo dan juga Uskup Bandung yang juga merupakan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, yakni Monsignor Antonius Subianto. Dan memang sejauh ini persiapan sudah dipersiapkan gitu oleh pihak katedral, juga ini kantong-kantong parkir juga sudah diantisipasi dengan melakukan kerjasama atau komunikasi dengan Masjid Istiqlal begitu, di mana nantinya memang ini para umat Katolik yang akan melaksanakan kegiatan misa arwah ini bisa memarkirkan kendaraannya di Masjid Istiqlal. Dan juga ini infonya kami terima memang untuk jembatan silaturahim sendiri ini sudah dibuka, sehingga nanti beberapa umat Katolik yang memarkirkan kendaraan di Masjid Istiqlal ini bisa menggunakan jembatan tersebut untuk melakukan misa arwah yang akan dilakukan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Begitu Nitya. Baik, terima kasih Yunus sudah melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.